Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Mas Hendy, sahabat saya, Wali Kota Semarang, selamat atas penyelenggaraan acara yang mungkin lebih penting dari yang kita bayangkan ini. Ini pertama kali Apexi berkolaborasi bersama-sama Komnas HAM untuk mengambil bagian di acara Festival HAM ini. Terima kasih kepada rekan-rekan wali kota, kepada yang sudah hadir. Sejarah dunia ini memberikan kita banyak sekali pelajaran. Banyak peradaban kota yang maju, yang hebat, yang dibangun cukup lama dengan teknologi yang canggih, dengan keterampilan yang jauh melebihi rata-rata, tetapi kemudian hancur dalam waktu yang tidak terlalu lama karena konflik sosial, karena konflik agama, karena konflik politik. Teknologi yang canggih, infrastruktur yang dahsyat hancur sekejap karena konflik. Ini mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua, bahwa membangun kota bukan hanya membangun lembaganya, bukan hanya organisasinya, bukan hanya perangkat politiknya, dan ternyata bukan hanya juga infrastrukturnya, tetapi membangun kota, membangun peradaban kota adalah membangun manusianya. State building, perangkat-perangkat kekuasaan harus ditata, yes. Physical building, infrastruktur fisik harus dibangun, yes. Tetapi kita jangan lupa bahwa nation building, membangun karakter, membangun manusia juga harus mengiringi state building dan physical building tadi. Membangun kota harus diiringi dengan ikhtiar untuk membangun manusia yang menghormati sesama manusia. Hari ini Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, para sahabat sekalian, kita dihadapkan pada tantangan berat. Demokrasi liberal, kontestasi politik, dikejar target-target politik. Seringkali kemudian proses pemilu, proses pilkada ini memunculkan pemimpin-pemimpin politik yang orientasinya jangka pendek, populisme, menelurkan kebijakan-kebijakan yang populer saat itu, tapi belum tentu berdimensi jangka panjang. Targetnya mungkin dukungan politik, targetnya mungkin membangun kekuatan-kekuatan politik di kalangan tertentu. Tapi kemudian berbahayanya bisa terjebak ke dalam narasi politik-politik sektarian yang jauh dari target kita membangun manusia, memuliakan manusia. Hari ini kita menyaksikan betapa berat bangsa ini keluar dari jebakan-jebakan politik sektarian, dari jebakan-jebakan politik jangka pendek. Seolah dikejar target, seolah diberikan deadline untuk popularitas, untuk populisme, untuk hal-hal yang langsung dirasakan jangka pendek. Padahal membangun manusia, melakukan edukasi, menyematkan nilai-nilai hak asasi bukan persoalan quick win, bukan persoalan 100 hari, tapi persoalan jangka panjang. Tidak mudah bagi kita semua seringkali dihadapkan pada pilihan-pilihan, tekanan massa, demonstrasi atas nama agama, isu-isu hukum yang bercampur dengan politik, sehingga berat bagi kita melangkah. Padahal bagi kepala daerah, bagi pemimpin, memanusiakan manusia, memuliakan warga negara, dan menjamin hak minoritas tanpa terkecuali adalah kewajiban yang paling utama. Terdengar berat, Bapak Ibu sekalian. Tapi sejatinya kita semua punya tradisi luhur, punya nilai lokal yang mengalir dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, investasi sosial dari para pendahulu kita di setiap daerah
untuk membangun peradaban kota, untuk membangun kota yang inklusif, untuk membangun kota untuk semua. DNA yang gandrung akan keberagaman ini bersebar di 98 kota di Indonesia dan di sekitar 500 kabupaten di Indonesia. Di Bogor, kami bangga atas DNA yang kami miliki, sama seperti Mas Hendy bangga atas DNA Semarang, Bu Wali Kota Singkawang, Wali Kota Batu, Wali Kota Semarang, Wali Kota Makassar, bangga atas DNA yang dimiliki dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Seringkali yang ditampilkan adalah hal-hal yang serius, ibadah yang berdampingan, kerukunan antar pemuka agama. Tapi seringkali hanya sesederhana tergambar melalui kuliner. Mas Hendy semalam menampilkan foto soto yang diklaim oleh Semarang contoh resmi, contoh yang paling sederhana dari keberagaman. Kuahnya dari India, saunya dari Tionghoa, kemudian kacangnya dari Bogor, Honda ya. Itu dari kuliner, tergambar itu semua. Di Bogor, Bapak Ibu sekalian, saya selalu dengan bangga cerita ada persahabatan antara etnis Tionghoa, Guanco, dengan etnis pribumi Pak Oo. Guanco nasi goreng, Pak Oo sate ayam. Ada dari tahun 60-an hingga sekarang berdampingan, tidak terpisah sampai anak cucunya. Tidak pernah mau dipisahkan. Walaupun dikasih ruko yang mewah, yang satu dikasih tempat yang lain, mereka selalu bersama. Dan mereka sederhana, tapi inilah tradisi luar biasa, investasi sosial dari para leluhur kita di masa lalu. Kita punya modal itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi membangun kota semestinya bukan hanya mempercantik kota, tetapi juga membangun karakter manusia. Dan ini bukan melulu soal quick win. Ini bukan melulu soal 100 hari, 1 tahun, 2 tahun. Ini adalah persoalan membangun generasi, Bapak Ibu sekalian. Membangun generasi adalah menyelesaikan persoalan hukum, walaupun ditekan kelompok-kelompok ekstrim. Membangun generasi adalah mendemonstrasikan keberpihakan kepada minoritas, agar minoritas merasa ikut memiliki kota yang mereka cintai. Membangun generasi adalah melakukan edukasi tanpa terkecuali tentang arti kota inklusif. Membangun generasi adalah menciptakan ruang terbuka publik yang nyaman bagi semua, tempat warga saling berbagi, apapun pilihan pilkadanya, apapun pilihan presidennya, dan apapun pekerjaan dan latar belakang sosialnya. Hari ini tantangan kita sekali lagi berat. Banyak kepala daerah visioner yang satu frekuensi, tetapi masih banyak unsur-unsur pemerintahan yang harus kita berikan edukasi, yang masih belum paham sepenuhnya tentang hak asasi manusia. Jelas mereka perlu dibantu, sangat jelas mereka perlu dicerahkan. Tapi hari ini Bapak Ibu sekalian, perjuangan kita bukan hanya perjuangan melawan kebodohan atau ketidaktahuan, tapi perjuangan hari ini adalah juga melawan hasrat politik yang memabukkan dari para petualangan politik yang memanfaatkan isu-isu sektarian demi target-target politik. Dan yang paling berbahaya adalah gabungan antara kebodohan, ketidaktahuan, dan hasrat ambisi politik yang memabukkan tadi. Nah, hadirin sekalian, perjuangan kita adalah memberikan dukungan kepada semua kepala daerah tanpa terkecuali, bahwa we are on the right track dari masa ke masa untuk membangun kota yang inklusif. Perjuangan kita sekalian adalah tidak hanya memperjuangkan antar donor agar donor memberikan bantuan kepada kepala daerah, tapi perjuangan kita adalah menggerakkan kolaborasi di seluruh elemen kota agar terbangun peradaban kota yang terbuka dan inklusif. Karena perbedaan
adalah keniscayaan. Karena keberagaman adalah keharusan. Tetapi kebersamaan dan persatuan harus terus kita perjuangkan. Mari kita terus berkolaborasi untuk membangun peradaban kota, kota yang inklusif, kota yang memanusiakan manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.